Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Selviana, perwakilan dari kelompok Andea Power Duo, dengan rekan saya yang bernama Andel Ramadhani. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis dan visualisasi dari dataset penjualan produk cetakan, mulai dari deskripsi datanya, proses pembersihan, visualisasi, sampai kesimpulan yang kami dapatkan. Baik, untuk selanjutnya, dataset ini kami ambil dari Kaggle, disumbangkan oleh Jabir Muktabir. Data ini berasal dari sebuah perusahaan percetakan yang mencatat transaksi penjualan. Tujuan umum untuk analisis penjualan dan prediksi penjualan bagi produk cetakannya. Selanjutnya, deskripsi dataset penjualan produk cetakan. Data penjualan produk cetakan merupakan kumpulan data yang berisi catatan penjualan harian dari sebuah perusahaan percetakan. Dataset ini memuat informasi penting seperti tanggal transaksi, jenis produk cetakan yang terjual, jumlah pesanan, harga per unit, dan total nilai penjualan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegunaan dataset. Yang pertama itu ada analisis tren penjualan, yang kedua itu ada identifikasi produk terlaris, yang ketiga itu ada prediksi penjualan, yang keempat ada pembelajaran dan penelitian data analisis, yang kelima yang terakhir yaitu cocok untuk model processing dan analisis bisnis. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil data cleaning. Pada tahap data cleaning, kami melakukan pengecekan terhadap missing value dan hasilnya seluruh kolom pada dataset lengkap. Tidak ada data yang hilang, jadi kami tidak perlu melakukan imputasi ataupun menghapus baris data. Selanjutnya, selain itu, kami menemukan adanya data duplikat sebanyak 40 baris. Lalu kami bersihkan hingga menjadi 0 duplikasi. Kami juga melakukan perbaikan format, yaitu mengubah kolom tanggal ke tipe datim dan merapikan teks pada kolom jenis produk agar tidak ada spasi yang mengganggu proses analisis. Dengan proses cleaning ini, dataset sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Kami telah melakukan analisis deskriptif yang komprehensif terhadap data penjualan produk cetakan. Analisis ini bertujuan untuk menghitung dan menjelaskan metrik kunci seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Mean, median kita dapat dari data frame atau kolom numerik. Kolom numerik yaitu jumlah order, harga totalnya. Dari hasilnya, mean atau nilai rata-rata total penjualan sekitar 1939,87. Mediannya yaitu bernilai 1000, menunjukkan penyebaran data yang condong memiliki banyak nilai tengah di angka tersebut. Selanjutnya ada modus yang kita bisa lihat yaitu 1000 juga, artinya nilai ini sering muncul dalam dataset. Selanjutnya ada standar deviasi sekitar 2540,33, menandakan variasi data cukup besar atau penjualan sangat bervariasi. Pada slide ini, bagian pertama menampilkan diagram distribusi jumlah order. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar transaksi memiliki jumlah order yang kecil dan hanya sedikit transaksi yang jumlahnya sangat besar. Jadi, data cenderung menumpuk di nilai rendah. Lalu, di bagian kanan terdapat tabel korelasi dan visualisasi korelasinya. Korelasi ini dihitung dari kolom numerik, yaitu jumlah order, harga, dan total hasilnya. Hasilnya yaitu jumlah order memiliki korelasi cukup kuat dengan total, yaitu sekitar 0,54. Selanjutnya, harganya memiliki korelasi yang jauh lebih lemah terhadap total, yaitu 0,39. Ada korelasi negatif kecil antara harga dan jumlah order. Kesimpulannya, total penjualan lebih dipengaruhi oleh banyaknya order, bukan oleh harga produknya. Untuk selanjutnya, pada slide ini ditampilkan bar chart yang menunjukkan total penjualan untuk setiap jenis produk. Dari grafik tersebut, bisa kita lihat bahwa hanya beberapa produk yang memiliki jumlah order yang sangat tinggi. Sementara itu, sebagian besar produk lainnya memiliki penjualan yang relatif rendah. Karena jumlah produknya yang sangat banyak, nama produk pada bagian bawah grafik terlihat rapat dan sulit dibaca satu persatu. Namun, secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penjualan tidak merata dan hanya sedikit produk yang benar-benar mendominasi total penjualan. Selanjutnya yaitu ada line chart. Grafik tersebut menunjukkan perubahan jumlah order dari hari ke hari. Terlihat bahwa penjualan sangat berfluktuasi.
dengan beberapa puncak tinggi pada periode tertentu, awalnya yaitu pada tahun 2023. Setelah puncak tersebut, tren cenderung menurun dan bergerak tidak stabil dengan nilai yang lebih kecil. Baik, untuk slide selanjutnya ini kita bisa lihat ya bahwa pie chart yang menampilkan 10 produk dengan penjualan yang sangat besar. Dari grafik terlihat bahwa Kraft Laminasi 290 menjadi produk dengan kontribusi penjualan terbesar, sehingga bisa dianggap sebagai produk yang paling dominan. Kemudian, produk seperti HVS, Duplex 310, dan Ivory 230 juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap total penjualan. Sementara itu, beberapa produk lain seperti Ivory 350, Duplex 350, Greasy Proof, dan Foodpack Matte 245 memiliki persentase yang lebih kecil, tetapi tetap masuk dalam daftar 10 besar. Adapun produk dengan kontribusi terkecil pada grafik ini adalah Ivory 270 dan Ivory 250. Secara keseluruhan, pie chart ini membantu kita memahami produk mana yang paling berpengaruh terhadap total penjualan, serta bagaimana distribusi penjualan antar produk dalam kategori top 10. Untuk scatter plot ini, kita melihat hubungan antara harga dan jumlah order. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar transaksi terjadi pada harga yang sangat rendah, yaitu antara 0 sampai sekitar Rp5.000. Meskipun harganya rendah, jumlah ordernya sangat beragam, mulai dari yang sedikit sampai lebih dari 4.000 order. Kita juga bisa melihat bahwa semakin tinggi harga, jumlah order cenderung sedikit. Artinya, produk dengan harga murah menjadi mayoritas transaksi karena lebih sering dibeli dalam jumlah banyak. Secara keseluruhan, scatter plot ini menunjukkan bahwa pasar didominasi oleh produk-produk berharga rendah dengan volume pembelian yang sangat tinggi. Baik, untuk selanjutnya pada heatmap ini kita melihat hubungan korelasi antara 3 variabel numerik, yaitu jumlah order, harga, dan total. Warna pada setiap heatmap menunjukkan beberapa kuat hubungan antara variabel. Yang pertama yaitu merah, berarti korelasi positif. Warna biru berarti korelasi negatif. Dan warna yang lebih pucat menunjukkan korelasi yang lemah. Dari heatmap ini terlihat bahwa jumlah order memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan total, yaitu sekitar 0,55. Artinya, semakin besar jumlah order, semakin besar juga nilai total transaksinya. Harga memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap jumlah order, ditunjukkan oleh nilai 0,11. Ini berarti perubahannya harga tidak terlalu mempengaruhi banyaknya order. Selanjutnya ada harga juga memiliki korelasi lemah dengan total, yaitu 0,31, karena total lebih dipengaruhi oleh jumlah barang yang dipesan. Secara keseluruhan, heatmap ini menunjukkan bahwa jumlah order adalah faktor utama yang mempengaruhi nilai total transaksi, sementara harga tidak memiliki hubungan yang kuat. Baik, untuk selanjutnya ini adalah tampilan dashboard penjualan produk cetakan. Dashboard ini menampilkan analisis penjualan produk cetakan berdasarkan data transaksi. Jadi kita di sini kayak bisa milih-milih produknya. Nah, kebetulan dari dashboard itu kita bisa milih yang Foodpack Matte 245. Grafik di bawahnya memperlihatkan bagaimana jumlah order produk tersebut berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada penjualan harian, yaitu kita bisa lihat penjualannya. Selanjutnya ada penjualan produk terbesar, yaitu pie chart-nya. Selanjutnya ada hubungan vs jumlah ordernya tanpa outlier. Terus selanjutnya kita juga bisa lihat data penjualan produk yang dipilih. Ini adalah dashboard penjualan produk cetakan dari Andea Power Duo. Di sini juga kita bisa ngelihat berbagai macam produk-produk. Kita tinggal pilih di bagian menu drop-down, pilih produknya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data, penjualan produk terlihat tidak merata karena hanya beberapa produk yang mendominasi total order, sementara sebagian besar lainnya memiliki penjualan rendah. Tren penjualan harian menunjukkan
fluktuasi yang tinggi dengan beberapa lonjakan besar pada waktu tertentu. Korelasi data juga menunjukkan bahwa total penjualan lebih dipengaruhi oleh jumlah order dibandingkan harga. Secara keseluruhan, penjualan perusahaan bergantung pada beberapa produk utama dengan variabel permintaan yang tidak stabil dari hari ke hari. Dengan demikian, pemaparan dari kami mengenai visualisasi data penjualan produk cetakan. Melalui analisis yang telah dilakukan, kami dapat melihat pola penjualan produk yang mendominasi serta hubungan antara variabel-variabel penting dalam dataset. Semoga hasil presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.